Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Maretna. Saya dari RTN Lokus Marinim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Aktivitas Audiovisual tentang Tanda Bahaya Kehamilan terhadap Pengetahuan Ibu Hamil di Puskesmas Tebat Agung tahun 2025. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, komplikasi kehamilan merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu, disebabkan oleh perdarahan sebanyak 28% dan keracunan kehamilan eklamsi sebanyak 24%. Menurut WHO, target AKI tahun 2024 183 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan data tahun 2017 AKI masih 305 per 1000 kelahiran hidup. AKI di Indonesia tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi di Indonesia tercatat 22 per 1000 kelahiran hidup, menunjukkan target SDGs tahun 2030 belum tercapai, yaitu target AKI kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB kurang dari 12 per 1000 kelahiran hidup menurut Kemenkes RI tahun 2020. Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan tahun 2023, angka kematian ibu sebanyak 97 orang dengan AKI sebanyak 64 orang per 100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh perdarahan 35,36%, karena hipertensi 19,20%, karena infeksi 1,1%, karena penyebab lainnya 31,32%. Di Muara Enim tahun 2020, AKI berjumlah 3 orang per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian masih didominasi oleh kasus kematian ibu pada usia 20-35 tahun sebesar 66,7% dan pada usia lebih dari 35 tahun sebesar 33,3%. Pada tahun 2022, angka kematian ibu sebanyak 16 orang. Puskesmas Tebat Agung 2023. Kunjungan ibu hamil 453 dan yang mengalami tanda bahaya kehamilan sebanyak 110 orang dengan perdarahan 40 orang, KPSW 23 orang, PEB 8 orang, HEG 11 orang, dan demam tinggi 2 orang. Vital distress 2. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan. Jika ibu telah mengetahui tanda-tanda bahaya dalam kehamilannya, ibu dapat segera mengambil keputusan tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi dan memburuknya kondisi ibu dan bayi. Menurut penelitian terdahulu, pendidikan kelas ibu dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan deteksi dini bahaya kehamilan dan persalinan. Hasil riset menunjukkan bahwa setelah diberikan treatment secara statistik, hasilnya signifikan, pengetahuan semakin baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aktivitas audiovisual tentang tanda bahaya kehamilan terhadap pengetahuan ibu hamil di Puskesmas Tebat Agung tahun 2025. Bab 2, landasan teori. Landasan teori sendiri terdiri dari tanda bahaya kehamilan, media audiovisual, konsep dasar pengetahuan, dan konsep dasar kehamilan. Kerangka konsepnya terdiri dari variabel independen atau variabel bebas, yaitu aktivitas audiovisual tentang tanda bahaya kehamilan. Variabel dependennya sendiri atau variabel terkait, yaitu pengetahuan ibu hamil. Karakteristiknya 1 usia, 2 pendidikan, 3 pekerjaan. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian dalam bentuk
eksperimen rancangan one group, first test, dan post test. Efek yang diukur adalah pengetahuan sebelum dan sesudah setelah diberikan berupa intervensi media visual. Tempat dan waktu, Puskesmas Tebet Agung, Kabupaten Muara Enim, September sampai November 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tercatat dengan usia kehamilan trimester 1 sampai 3 di Puskesmas Tebet Agung Kabupaten Muara Enim. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Variabel independen aktivitas audiovisual tentang tanda bahaya kehamilan. Alat ukurnya handphone. Cara ukurnya didengarkan kepada ibu hamil selama 3 menit. Hasil ukurnya 1, sebelum dilakukan intervensi. 2, sesudah dilakukan intervensi. Skala ukurnya nominal. Variabel dependennya pengetahuan ibu hamil. Alat ukurnya kuesioner. Wawancara. Cara ukurnya wawancara. Hasil ukur 1, baik apabila skor atau nilai 76% sampai 100%. 2, cukup apabila skor atau nilai 65% sampai 75%. 3, kurang apabila skor atau nilai kurang dari 56%. Rahmadani tahun 2018. Skala ukurnya ordinal. Teknik analisis data universal. Analisis universal bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Menurut Noto Tamozo tahun 2018, analisa univariat dari penelitian ini yaitu mengetahui distribusi frekuensi variabel independen. Variabel bebas adalah aktivitas audiovisual tentang tanda bahaya kehamilan, dan variabel dependen variabel terkait adalah pengetahuan ibu hamil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.